Di antara ciri-ciri orang-orang Syiah, tentunya mereka sering bertakiyah. Seperti orang-orang Iran yang sholat di belakang imam di Masjid Nabawi. Dia sholat Allahu Akbar, tapi niatnya sholat sendirian. Orang lihat dia berimam di belakang Imam Syekh Huzaifi. Ternyata niatnya sholat apa? Sendirian. Terkadang mereka ulang, habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, mereka sholat lagi sendiri. Pertama, Ustadz cerdas ini mengetahui ilmu gaib karena dia mengetahui niat seseorang di dalam sholat. Yang kedua, dia menyatakan bahwa takiyah merupakan ciri khas Syiah, sehingga kita simpulkan bahwa siapapun yang melakukan takiyah berarti dia adalah Syiah. Sekarang mari kita lihat siapakah yang akan dicap sebagai Syiah oleh Ustadz cerdas ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 2002, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah dan bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Izinkanlah ia masuk, sungguh sangat buruk perangainya," atau orang yang paling jelek di kabilahnya. Setelah orang tersebut masuk, maka Rasulullah berbicara kepadanya dengan lunak. Aisyah berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, tadi sebelum orang tersebut masuk, engkau berkata seperti itu. Tapi setelah ia masuk, maka engkau berkata kepadanya dengan lembut.' Rasulullah menjawab, 'Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya.'" Apa yang bisa kita simpulkan dari riwayat ini? Dengan berubahnya sikap Nabi dari sebelumnya orang itu datang dengan setelah datangnya, berarti di hadapan Ustadz cerdas ini Rasulullah adalah seorang Syiah karena telah melakukan takiyah. Demikian pula Imam Ahlus Sunnah, yaitu Yahya ibn Ma'in, melakukan praktek takiyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi jilid 11 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1982, halaman 87. Az-Zahabi berkata, "Ini adalah perkara yang sulit dan tidak apa-apa takiyah itu bagi orang yang mengalami cobaan, bahkan bagi yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur karena mengamalkan ayat Al-Quran. Demikianlah yang benar." Yahya bin Ma'in adalah salah seorang dari para imam Ahlus Sunnah. Dia takut pada hukuman cambuk penguasa, maka dia menggunakan takiyah. Kami tegaskan, maka dia menggunakan takiyah. Berarti di hadapan Ustadz cerdas ini, Imam Yahya bin Ma'in seorang Syiah. Dalam kitab Al-Mabsud karya As-Sarkhasi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah Beirut, halaman 46. As-Sarkhasi berkata, "Sesungguhnya Hudzaifah adalah salah satu sahabat yang menggunakan takiyah. Kami tegaskan, sahabat Nabi melakukan takiyah, yang mana telah diriwayatkan bahwa dia bersikap halus kepada seseorang yang dikatakan munafik. Namun Hudzaifah berkata, 'Tidak, akan tetapi aku membeli agamaku sebagiannya dengan sebagian yang lain, karena takut akan hilang seluruhnya.'" Berarti di hadapan Ustadz cerdas ini, sahabat besar Nabi yaitu Hudzaifah seorang Syiah. Pemirsa perhatikan baik-baik riwayat berikut ini. Dalam kitab Al-Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 506. Diriwayatkan dari Zir, dari Abdullah yang berkata, Rasulullah bersabda, "Mungkin kalian akan mengalami suatu kaum yang sholat di luar waktunya. Jikalau kalian mengalaminya, maka sholatlah di rumah kalian masing-masing di waktu yang sudah kalian ketahui. Setelah itu, sholatlah kalian bersama mereka dan jadikan itu sebagai sholat sunnah." Ahmad Muhammad Syakir berkata, sanad riwayat ini sahih. Riwayat tersebut persis apa yang dibawakan oleh Ustadz cerdas itu. Berarti di sini Rasulullah mengajarkan umatnya untuk melakukan takiyah. Dan masih banyak lagi riwayat yang menunjukkan dibolehkannya takiyah, sehingga hal tersebut bukan hanya milik Syiah.
Sebenarnya apa yang menyebabkan Ustadz cerdas ini dan gerombolannya terlalu sering menyerang Syiah dengan tema taqiyah? Jawabannya, mari kita lihat kitab berikut. Dalam kitab Al-Inhirafatul Aqdiyah, karya Az-Zahrani, salah satu ulama rujukan Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Risalah, halaman 66, Az-Zahrani berkata, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah dianggap paling besarnya kelompok Islam dan paling besarnya kelompok ilmu kalam. Sampai hari ini, dua kelompok tersebut mewakili nisbat terbesar di antara kaum muslimin. Telah sampai persoalan kepada Asy'ariyah, yaitu mayoritas muslimin, tentang beberapa hal guna memerangi akidah salaf, yaitu akidah Ibn Taimiyah, dan sesuatu yang diperoleh dari para ulamanya dan mempersiapkan kekuasaan bagi mereka, sebagaimana yang dilakukan kepada Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika mereka usir dia dari negerinya, yang sebelumnya telah dilakukan kepada Abi Ismail Al-Harawi, dan persoalan yang masyhur yang terjadi dari mereka kepada Syekh Islam Ibn Taimiyah yang menyebabkan mereka meniadakannya, memenjarakannya, membakar kitab-kitabnya, dan menyakitinya, juga termasuk pengikutnya dengan kejam, sehingga kebanyakan pengikut Ibn Taimiyah menyembunyikan akidahnya. Kami tegaskan, menyembunyikan akidahnya, alias taqiyah. Ternyata Ustadz cerdas dan kelompoknya juga bertaqiyah dengan menyembunyikan akidahnya. Mereka mengaku sebagai Ahlus Sunnah, padahal kenyataannya mereka adalah Wahabi yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Di antaranya mereka salat Allahu Akbar, tangannya apa? Diturunkan. Ini banyak di antara mereka. Kalau kita tegur, kan mazhab Imam Malik juga demikian. Kita tidak bicara memang ini mazhab, ada saja mazhab yang bolehkan demikian. Tapi kita berbicara tentang ciri-ciri orang-orang Syiah. Ustadz cerdas ini keceplosan saat menyatakan bahwa terdapat mazhab lain yang sholat dengan tangan lurus. Padahal Ustadz cerdas sudah sangat berniat dengan hati yang bulat menyatakan bahwa sholat lurus adalah ciri khas Syiah. Namun lidahnya terpeleset dan membuka kebohongannya sendiri. Mari kita lihat siapakah yang melakukan salah satu ciri Syiah ini menurut Ustadz cerdas. Dalam kitab Al-Musannaf, karya Ibn Abi Syaibah yang ditahqiq oleh Asy-Syistri, jilid 3 yang diterbitkan oleh Dar Hunuz Isbiliyah, cetakan pertama tahun 2015, halaman 367. Berkata Yazid bin Ibrahim, aku mendengar Amr bin Dinar berkata, sesungguhnya Ibn Zubair jika melaksanakan sholat, dia meluruskan tangannya. Kami tegaskan, Ibn Zubair, sahabat Nabi, meluruskan tangannya di dalam sholat. Muhaqqiq berkata, riwayat sahih. Berarti di hadapan Ustadz cerdas ini, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi, adalah Syiah karena telah meluruskan tangannya ketika sholat. Dalam kitab Tarikh Abu Zur'ah Ad-Dimashqi yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1996, halaman 319. Diriwayatkan dari Bakar bin Amr bahwa dia belum pernah melihat Abu Umamah bin Sahal, yaitu salah seorang sahabat Nabi, meletakkan salah satu tangannya di atas tangan yang lain di dalam sholat. Tidak pula seorang pun dari penduduk Madinah sampai Bakar bin Amir datang ke kota Syam, lalu melihat Al-Auza'i serta sekelompok manusia yang bersedekap, yaitu dalam sholat. Berarti di hadapan Ustadz cerdas ini, Abu Umamah seorang sahabat Nabi adalah Syiah karena telah meluruskan tangannya ketika sholat. Kami sarankan kepada Ustadz cerdas ini, jangan gelar yang dipanjangkan, tapi akal yang dibersihkan, juga dada yang dilapangkan. Apa beratnya bagi para Ustadz Wahabi untuk melihat kembali referensi-referensi ulama Ahlus Sunnah yang asli, bukan yang palsu. Sebelum para Ustadz Wahabi tersebut mengutak-ngatik ajaran kelompok Syiah, jangan sampai menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.